panjat parotis, kemudian ke cervicalis gitu ya. Ada nggak kelainannya? Kalau misalkan nanti kalian sudah selesai periksa, biasanya kan ada asistennya. Nah itu bisa disampaikan kayak submandibular, geraba, lunak, terus habis itu bisa digerakkan atau di submetal atau di mana gitu ya, supaya nanti bisa dibantu mencatat. Terus habis itu mulai ke pemeriksaan intraoral. Jadi geser. Oke, jadi tangannya harus luas ya. Jadi menggunakan dua kaca mulut ini harus dengan bijak gitu ya. Jadi ada satu yang buat ngintip, ada satu yang buat retraksi. Biasanya seperti itu. Diretraksi dulu, dilihat dulu. Nah, jadi dibuka selebar mungkin karena mukosanya manusia itu kan sangat elastis gitu ya. Dibuka selebar mungkin. Oke, mulai dari radio 1 dulu. Ini yang satunya, satu retraksi, yang satunya bisa buat ngecek atau ngintip yang bagian palatum gitu ya. Jadi memang penggunaannya harus, kadang-kadang gini doang satunya nganggur. Nah itu biasanya masih belum terbiasa. Ini bisa dicek buat palatum atau mukosa gingiva palatum. Oke, terus habis itu pindah si. Oke, jadi dibuka untuk melihat bagian anteriornya gitu ya, mukobuccal fold dan lain sebagainya. Oke, terus lanjut pindah. Sebenarnya dia kurang begini. Gimana caranya? Kalau kurang begini gimana? Iya, oke. Tidak ergonomis. Jangan lupa duduknya tetap tegak ya, nggak boleh begini. Gitu ya. Oke. Terus dibuka lagi. Yang di sini kalian bisa, biasanya kan pasiennya bisa disuruh untuk menoleh ke arah kalian gitu ya. Bisa nggak noleh? Bisa. Ke sini nggak bisa. Kan dari kita kan. Dia keretak dulu. Oke, lihat aku Pak. Oke. Nah, kalian bisa evaluasi di area sini gitu kan. Dan di sini bisa untuk mengintip lagi yang di palatum, yang ke tangan kanan ya. Oke, habis itu dilihat, pindah ke regio bawah gitu ya, regio 3. Dilihat juga. Oke, kalau misalkan di regio bawah itu kan sebenarnya nggak perlu ngintip kan? Nggak perlu ngintip karena kan kalian bisa melihat seperti ini. Atau ininya bisa ngintip tapi diarahkan ke sana sekalian buat retraksi gitu ya. Jadi dilihat area bukalnya gitu. Kemudian pindah ke area mana namanya ini, anterior. Oh my god, kuat banget kali ya. Oke, terus habis itu di area anterior dilihat seperti ini. Bisa yang satunya untuk mengintip yang di area lingual gitu ya. Nanti pasiennya lidahnya naik ke palatum bu, lidahnya naik ke langit-langit. Jadi supaya, karena ini kan lesinya kan di situ ya, jadi nanti mungkin bisa diinstruksikan pasiennya untuk menaikkan lidahnya. Dan kalian cek di situ, oh ternyata ada lesi, oke. Terus lanjut dulu ke regio 4 ya, jadi dievaluasi lagi. Selesai. Nah biasanya kalau untuk pemeriksaan lidah pasiennya diminta untuk menjulurkan lidah sepanjang-panjangnya, karena ada yang cuma gitu doang, sepanjang-panjangnya, semaksimal yang bisa gitu ya biasanya. Jadi sepanjang mungkin kalian cek. Kalau misalkan di lidahnya itu ada lesi juga, mungkin bisa di coba dikerok. Biasanya kan lidah tuh ada kayak lapisan putihnya gitu ya, bisa kalian coba kerok pakai tampon gitu. Jadi coba dikerok, bisa keangkat apa enggak, bisa bersih apa enggak gitu ya. Terus habis itu sudah selesai pemeriksaannya. Selesai pemeriksaan, kalian kan membuat rekam medis dulu ya, hasil dari temuan-temuan yang kalian temukan tadi. Terus dicatat dari rekam medis, terus kalian baru memulai membuat suatu rencana perawatan. Tadi kan sudah selesai anamnesis gitu ya, sudah dapat SOA, kalian bikin P-nya sekarang. S-nya subjektif, kalian dapat dari keterangan pasien. O-nya dari pemeriksaan fisik. Terus habis gitu A-nya, asesmennya adalah kesimpulan dari pemeriksaan subjektif dan objektif gitu ya. Kalian membuat suatu suspek diagnosis dari situ. Kalau di sini tadi suspek diagnosisnya adalah traumatic ulcer. Oke. Terus habis itu kalian membuat diferensial diagnosis. Kalau diferensial diagnosisnya apa kira-kira? Yang mirip sama traumatic ulcer? RAS.
mungkin bisa ke arah aphthous-like ulcer, mungkin bisa ya. Terus habis itu setelah membuat assessment gitu ya, assessment kan isinya adalah suspek diagnosis dan diferensial diagnosis. Terus habis itu kalian mulai membuat planningnya. Nah, mau diapain ini? Apa namanya? Lesinya ini. Pertama mungkin bisa dilihat. Tahu ya bedanya debris demam sama asepsis, tahu? Nah, apa coba? Oke, jadi tidak semua lesi atau tidak semua keadaan rongga mulut itu perlu di debris demam, gitu ya. Perlu di debris demam kalau pas apa? Kalau ada jaringan nekrotiknya. Kalau ada jaringan, kalau kalian lihat gitu ya, ada jaringan nekrotik yang mungkin perlu dibersihkan dulu, gitu ya. Atau lesi-lesi pseudomembran yang lainnya, gitu. Jadi yang bisa dikerok atau yang bisa dibersihkan, kalian bersihkan dulu, itu namanya debris demam. Jadi membersihkan jaringan-jaringan yang nekrotik gitu ya, biasanya pakai NaCl atau salin gitu ya. Kalau asepsis adalah pembersihan atau sterilisasi daerah kerja menggunakan larutan antiseptik. Pakai biasanya apa kalau di intraoral? Povidone berapa persen intraoral? Intraoral berapa persen? 1 ya, kalau 10% buat ekstra. Nah, kalau misalkan di bedah mulut itu nanti mau odontek gitu ya, pakai dup kan pasiennya, terus nanti asepsisnya di ekstra oral pakai yang 10%, nanti intraoralnya biasanya pasiennya entah itu kumur pakai povidone 1% atau nanti di area yang mau dilakukan intervensi itu pakai tampon, pakai betadine yang 1 betadine, povidone yang 1% gitu ya. Oke, jangan lupa jangan dibalik. Oke, terus habis itu sudah diasepsis, dikeringkan kan? Dikeringkan, diasepsis sesuai dengan checklist ya. Kalau butuh debris demam dulu baru asepsis, jangan kebalik. Jadi dibersihkan dulu jaringan nekrotiknya, sudah bersih baru kalian asepsis. Gitu ya, jadi debris demam dulu kalau butuh sesuai kasus, kemudian asepsis. Asepsis kan sudah selesai, kalian keringkan baru aplikasi obat topika. Jadinya tadi kira-kira kalau misalkan daerah bawah lidah ini yang banyak saliva pooling-nya, mau pakai gel atau pasta? Jadi begini, kalau di daerah-daerah yang banyak terkontaminasi saliva gitu ya, banyak genangan saliva nantinya, lebih baik pakai yang water based atau gel gitu ya. Kalau yang dia itu mungkin area palatum, terus habis itu area-area yang mungkin tidak banyak terkontaminasi atau berkontak dengan saliva, bisa pakai yang pasta gitu ya, karena dia akan jauh lebih mudah menempel. Jadi kalau pastanya triamcinolone acetonide ini, nah dia itu memang hanya bisa menempel pada area mukosa yang kering. Ingat-ingat ya, mukosa yang kering. Jadi kalau ada lesi di bibir, sariawan di bibir atau fisura atau ya itu ya sariawan atau ada inflamasi di bibir, bisa nggak pakai ini? Tidak bisa, karena dia hanya menempel pada mukosa. Jadi tahu ya mukosa kan apa namanya? Hanya bisa di mukosa, jadi hanya bisa di intraoral gitu ya. Jadi kalau misalkan di bibir mau dikasih ini, kalau ada lesi apapun di bibir dikasih ini, salah biasanya gitu. Kalau misalkan menuliskan resepan untuk area bibir gitu kan, terus diresepkan triamcinolone acetonide paste in oral base, itu salah gitu ya. Cari kortikosteroid yang misalkan, tapi harus pakai kortikosteroid dong lesinya, nggak bisa pakai harus pakai kortikosteroid. Terus apa dong kortikosteroid yang untuk bibir? Nanti mungkin kalian akan belajar di resep dan rujukan ya, nanti akan menuliskan resep racikan gitu. Jadi ada kayak salep gitu yang untuk bibir, jadi salep steroid yang untuk bibir, jadi bukan pakai ini. Ini hanya in oral base, jadi di oral aja gitu ya. Oke, tapi dia hanya bisa menempel di intraoral yang kering gitu. Jadi misalkan pasiennya bilang, saya sudah pernah pakai obat ini dok, tapi nggak bisa nempel. Mungkin karena belum dikeringkan mukosanya, jadi harus dikeringkan dulu pakai tampon kalau lesinya besar, atau pakai cotton roll gitu ya, cotton pellet gitu kan.
dikeringkan dulu, baru kalian aplikasikan. Itu kalau lesinya yang tidak banyak berkontak dengan saliva. Kalau yang banyak berkontak dengan saliva mungkin bisa pakai lebih efisien pakai yang gel gitu ya, karena dia tidak mudah geser kalau kena air gitu kan, atau saliva. Jadi kalau misalkan lesinya itu di dorsum ventral lidah kayak gini, lebih baik pakai yang gel karena lebih mudah juga pemakaiannya. Maksudnya kan kalau di bawah, kalau misalkan nanti kalian merasakan nih di RSDM misalkan pasiennya datang terus aplikasi pertama kan kalian yang pakein, kalian yang aplikasikan ke pasiennya kan. Oke, jadi kalau misalkan nanti kalian pulang pasiennya terus kalian resepkan juga obat yang sama, kan pasiennya sendiri yang harus pakai. Nah itu supaya lebih mudah karena nggak perlu memberikan dulu. Tapi kalau misalkan area-area yang terjangkau ya masih bisa diberikan di area yang nggak banyak kontak sama saliva, bisa pakai yang pasta. Tapi perlu diedukasi juga sama pasiennya untuk mengeringkan lesinya terlebih dahulu. Itu ya. Oke, sekarang aplikasi. Pakai gel. Oke, misalkan, oh iya ini blokade. Jangan lupa kalau memang misalkan butuh untuk blokade, jangan lupa pakai cotton. Oh, oke. Ada pincer nggak? Ya, ini pincer awalnya nggak sih? Ini dok. Oke, jadikan kalian asepsis dulu, kemudian setelah di ya kalau ini kan tidak perlu debri demam ya, jadi langsung di asepsis. Setelah di asepsis kalian keringkan, kemudian setelah kalian keringkan jangan lupa pemasangan apa ini namanya cotton roll. Iya, ketelen. Ini nggak ada lidahnya sih betul. Mungkin sudah hemiglosektomi ya. Oke. Jadi intinya dipasang dulu di daerah yang hilang. Begitulah ya. Jadi dipasang. Nah ini biasanya nih lucu nih kalau habis oske biasanya manekinnya full sama cotton roll. Karena dihilang begitu saja. Oke, intinya dipasang dulu blokadenya gitu ya, di blokade sekitar lesi gitu. Kemudian kalian ambil ya belum buka tadi. Kalian ambilkan cotton pellet yang dijepit dengan pinset, kemudian mengambil sediaan obat yang berbasis gel, kemudian diaplikasikan kepada di lesinya, gitu ya. Setelah dipinkan, diaplikasikan pada lesi, kemudian sudah ini dibuang di sampah medis, harus ada sampahnya kan, dibuang sampah medis. Kemudian pasien diinstruksikan untuk tidak minum, tidak makan, tidak berkumur, dan tidak sikat gigi selama kurang lebih 30 menit. Aku memperhatikan oskinya. Ya. Jadi sudah, kemudian melepas blokade, jangan lupa melepas blokade. Nanti ditinggal. Oke, melepas blokade selesai. Kemudian pasien diinstruksikan untuk melepaskan APD, terus habis itu membereskan alat, gitu ya. Terus sudah selesai. Ya, jangan lupa matiin lampu. Aku yang lupa tadi. Jangan lupa matikan lampu, kemudian membereskan alat, sterilisasi, dekontaminasi dan APD kalau nggak salah lupa. Terus habis itu selesai. Ya. Jadi harus cepat dan sesuai dengan urutan di checklistnya. Oke. Aplikasi obat nanti boleh dituangkan beneran waktu OSC gitu ya, atau kasih tahu aja yang gel yang mana, jangan kebalik ya. Biasanya ada yang gel, ada yang pasta, ini kebalik kasih tahunya. Terus disimulasikan aja, kemudian itu tadi diaplikasikan ke pasien. Oke, mungkin bisa nyoba antar anak teman, bisa nyoba sama temennya gitu ya, sesuai dengan checklist. Ditambahkan juga maksudnya dari checklistnya dari awal sambil kalian simulasikan, karena verbalkan, kalau misalkan perintahnya nanti verbalkan dan simulasikan itu tidak semudah itu. Jadi memverbalkan sekaligus mensimulasikan tuh kadang-kadang tuh bingung yang mana duluan tuh, kadang-kadang ketuker-tuker gitu ya. Jadi coba dilatih dulu. Oke, silakan mencoba dulu. Terima kasih ya. Aku nyari baca. Ini bedanya.
bisa dijulurkan tidak nih? Jangan ditiru ya. Ambil lidahnya bagaimana sana? Iya, ketemu. Misalkan begini gitu ya, maksudnya disuruh untuk menjulurkan lidah ke samping. Ini ya, jadi misalkan maksudnya menjulurkan lidah ke samping seperti ini, oke? Ya bayangkan saja begitu. Terus habis itu kalian ambil cotton roll, kalian taruh di bawah lidahnya seperti ini, gitu ya. Jadi di bawah lidahnya ini seperti itu. Ya. Oke, di bagian samping agak dalamnya gitu ya. Hilang-hilang cotton rollnya. Ini di sininya, gitu ya. Terus habis itu cepat kalian aplikasikan, gitu ya. Misalkan ini set. Oke. Setelah itu selesai diambil apa namanya? Hilang lagi. Nih, cotton rollnya sudah. Terus pasiennya, kalau misalkan pasiennya masih bisa diminta untuk menjulurkan lidahnya lebih lama sedikit boleh. Terus habis itu kalau sudah boleh dimasukkan lidahnya, tapi instruksi pasca pengaplikasian obat topikal tetap harus diberikan kepada pasiennya ya. Misalkan kayak nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh berkumur selama 15 menit minimal gitu ya. Ya selesai. Terus kalau misalkan lesinya di lidah posterior banget gimana? Kita menjulurkan lidah gitu ya, menjulurkan lidah. Dibayangkan begitu, oke. Itu cukup dikeringkan aja. Misalkan di daerah lidah dorsum tapi posterior dikeringkan aja, gitu ya, dikeringkan. Kemudian kalian bisa bisa langsung aplikasi, oke? Aplikasi. Terus misalkan di area sana ya pasiennya noleh ke sini, yang di area kiri gitu ya, pasiennya minta menoleh ke kita bagaimana kayak menoleh. Aduh, nggak bisa menoleh. Nggak bisa. Ya udahlah, nggak bisa menoleh. Oke. Terus nggak bisa menoleh pasiennya, jadi minta ke sini gitu ya, biasanya diminta untuk menoleh. Terus kalau misalkan lidahnya di yang sana kan lidahnya lebih ke sini, bisa juga. Oke, retraksinya sebelah kanan, tapi nggak boleh gini ya. Jadi kalau misalkan gini kan kalian begini, ini bayangkan kalau ini manusia, kalian bisa sedekat ini tidak bisa. Jadi dari belakangnya gitu ya. Nah begini, terus kalian pasang di area dorsumnya. Oke, badannya tegak. Oke, baru kalian bisa aplikasikan kesimpulan gini lah pokoknya. Oke, terus aplikasikan. Oke, jelas? Hilang. Oke, sudah jelas? Oke.